saya ingin memperkenalkan diri sebagai moderator Siswa Hadiono. Saya mengajar di SMK Cipta Karya, bidang matematika, dan presenter kita adalah Bapak Doni Nugraha, SOS, mengajar di SMK apa Pak? SMA 2 Cikarang Barat. SMA 2 Cikarang Barat. Bapak Nugroho ini mempunyai pengalaman yang luar biasa, khususnya pada bidang teknologi terkinian. Pada hari ini beliau akan mempresentasikan pembelajaran dengan menggunakan YouTube channel. Bapak Ibu guru yang hebat, sebelum memasuki atau mendengarkan presentasi dari Bapak Doni Nugroho, diharapkan mic-nya di mute supaya tidak ada dengar suara. Sebelumnya mari kita tepuk tangan dulu untuk Bapak Doni Nugroho. Bapak Doni udah siap? Ya, siap. Insyaallah. Siap. Kepada Bapak Doni kami persilakan untuk mempresentasikan materi yang telah Bapak disajikan. Bapak Ibu sekalian, guru hebat, mari kita mendengarkan presentasi dari Bapak Doni Nugroho. Ya, terima kasih Silakan Pak. siswa atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan tentang pembelajaran dengan menggunakan YouTube channel. Tapi ini untuk pemula ya, karena mungkin Bapak Ibu hebat di sana memiliki kemampuan dan pengalaman yang mungkin lebih tinggi lagi dari saya. Ya, jadi ini saya khususkan untuk pemula. Ya, pembelajaran dengan menggunakan YouTube channel ya saat ini dirasa sangat efektif. Ya, sebelumnya saya ingin perkenalkan dulu apa itu YouTube. YouTube itu adalah sebuah situs web berbagi video yang dibuat oleh 3 mantan karyawan PayPal pada bulan Februari 2005. Situs ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video. Perusahaan ini berkantor pusat di San Bruno, California, Amerika Serikat, dan memakai teknologi Adobe Flash Video dan HTML5 untuk menampilkan berbagai macam konten video buatan pengguna, termasuk klip film, klip TV, dan video musik. Selain itu ada pula konten amatir seperti blog video, video original pendek, video pendidikan, vlog, atau video-video lainnya. Ya, pengguna yang tidak terdaftar atau belum mendaftar itu hanya dapat menonton videonya saja. Sementara pengguna yang sudah mendaftarkan diri atau sign up dapat mengunggah video dalam jumlah tak terbatas. Video-video yang dianggap berisi konten ofensif hanya bisa ditonton oleh pengguna terdaftar berusia 18 tahun atau lebih. Ya, setelah dibuat tadi tahun 2005, pada tahun 2006 YouTube dibeli oleh Google senilai 1,65 miliar US dollar. Ya, dan beroperasi sebagai anak perusahaan Google. Jadi sekarang YouTube ini berafiliasi dengan Google, artinya merupakan anak perusahaan dari Google. Mengapa pembelajaran menggunakan YouTube atau saya merekomendasikan menggunakan YouTube? Alasannya adalah yang pertama karena YouTube itu mudah diakses, asalkan kita memiliki
gadget seperti smartphone, komputer, laptop, itu kita bisa mengakses YouTube. Kemudian yang kedua, gratis. Gratis di sini artinya kita tidak perlu berlangganan. Jadi kita eh, bisa menonton kapan saja, tidak seperti Netflix misalnya yang harus membayar terlebih dahulu baru kita bisa menonton. Kemudian yang ketiga, populer. Jadi YouTube itu populer. Jadi kalau kita mengatakan ke peserta didik kita bahwa besok menonton eh, pembelajaran di YouTube, pasti anak-anak sudah paham. Jadi YouTube itu apa, mereka tidak akan banyak bertanya lagi. Kemudian yang keempat, eh, untuk menggunakan YouTube itu banyak tutorialnya. Jadi banyak cara-cara kita untuk menggunakan YouTube yang bisa kita dapatkan di internet. Jadi kita tidak mengalami kesulitan untuk bisa menggunakan YouTube. Yang kelima, YouTube itu banyak fiturnya. Fiturnya diantaranya ada subtitle, kemudian bisa juga kecepatan kecepatan pemutaran videonya dirubah dari cepat atau lambat gitu ya. Kemudian juga kualitas videonya bisa diatur. Kalau misalnya kita kuotanya sedang eh, menipis, kita bisa mengecilkan kualitas videonya misalnya seperti itu. Kemudian yang keenam, bisa upload dan live streaming. Jadi ada dua metode untuk eh, pembelajaran di YouTube. Bisa mengupload video yang sudah jadi, bisa juga dengan cara live streaming atau kita menampilkan proses pembelajaran secara live. Ya. Kemudian juga masih banyak lagi alasan-alasan kenapa kita menggunakan YouTube sebagai media pembelajaran. Kemudian keuntungan menggunakan YouTube bagi pendidik. Yang pertama, kita bisa membagikan ilmu kepada lebih banyak orang. Ya, jadi tidak hanya kepada peserta didik kita saja di sekolah, tetapi kita juga bisa berbagi kepada uh, peserta didik atau orang-orang yang ingin belajar di luar sekolah. Yang kedua, kita bisa membagikan ilmu tanpa dibatasi ruang dan waktu. Artinya kita bisa membagikan ilmu kita ya kapan saja. Bisa di rumah, bisa di sekolah, ya, di tempat-tempat umum itu misalnya kita sudah siapkan videonya, tinggal kita upload ya. Kemudian YouTube juga mengasah kreativitas kita untuk bisa mengajar dengan cara-cara yang kreatif yang disenangi oleh peserta didik. Yang keempat, menjadikan pembelajaran lebih menarik ya. Jadi dengan menggunakan YouTube ini pembelajaran menjadi lebih menarik dengan adanya live streaming misalnya, atau dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang bisa membuat peserta didik menjadi tertarik mempelajari apa yang kita sampaikan. Yang kelima, nah ini mungkin yang banyak diminati oleh banyak orang ya, khususnya kaula muda sekarang banyak yang bercita-cita untuk menjadi YouTuber, salah satunya karena ada penghasilan tambahan. Ya, tetapi untuk penghasilan tambahan ini kita bisa lihat di layar bahwa ada persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu kita harus memiliki 1000 subscriber, artinya ada 1000 orang yang berlangganan ke channel kita, dan video yang kita upload itu sudah ditonton kurang lebih 4000 jam. Ya, kalau sudah mencapai itu, kita memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Keuntungannya kita menggunakan YouTube keuntungannya bagi peserta didik, yang pertama, peserta didik itu bisa belajar tanpa dibatasi ruang dan waktu. Ya, tidak seperti di sekolah yang waktunya ditentukan, gitu ya, tidak boleh terlambat. Dengan menggunakan YouTube bisa malam hari misalnya
mereka belajar ya. Sebelum ulangan bisa menonton video pembelajaran misalnya. Kemudian yang kedua, bisa belajar berbagai subjek dan materi dari lebih banyak pendidik. Jadi tidak hanya eh, terpaku pada pendidik di sekolah saja, tetapi bisa belajar dari lebih banyak guru dan lebih banyak juga materi-materi dan subjek-subjek pelajaran yang bisa dipelajari dari YouTube. Yang ketiga, video materi bisa diunduh dan disimpan. Jadi ketika kita sudah upload video kita, materi kita bisa diunduh atau disimpan oleh peserta didik sehingga bisa diputar berulang-ulang itu tanpa membutuhkan kuota atau bisa ditonton secara offline. Yang keempat, materi yang belum jelas bisa diputar secara berulang-ulang. Jadi kalau kita mengajar di sekolah, kalau siswa belum jelas biasanya dia akan bertanya sehingga kita harus menjelaskan lagi ya, sehingga waktu menjadi terpotong. Sedangkan kalau menggunakan channel YouTube, peserta didik akan ya bisa memutarnya berulang-ulang kalau dirasa belum jelas. Yang kelima, materi dengan video yang menarik dapat lebih mudah dipahami oleh peserta didik ya, dan lain sebagainya. Nah, selain ada kelebihannya, ada juga kelemahan pembelajaran menggunakan YouTube channel. Yang pertama, sangat bergantung pada sambungan internet untuk mengunggah video ya. Jadi pembelajaran menggunakan YouTube sebenarnya tidak hanya YouTube, tetapi semua pembelajaran online juga pasti kendalanya adalah pada sambungan internet ya, termasuk kita sekarang sedang melakukan video conference menggunakan Webex. Ini sangat bergantung kepada sambungan internet. Tetapi sambungan internet itu bisa diatasi dengan misalnya kita berkunjung kepada misalnya tempat-tempat umum yang memiliki sambungan internet secara gratis gitu. Misalnya di stasiun, mall, itu bisa kita gunakan untuk mengunggah atau mendownload video pembelajaran. Yang kedua, sangat bergantung kepada device atau perangkat. Jadi pembelajaran dengan menggunakan YouTube ini sangat bergantung kepada perangkat. Jadi baik yang mengupload video maupun yang menyaksikan video itu harus memiliki perangkat yang bisa mengakses channel YouTube. Tetapi ini saya rasa pada zaman sekarang ini jarang anak yang tidak memiliki perangkat yang bisa mengakses YouTube. Hampir semua bisa dikatakan peserta didik memiliki perangkat yang bisa mengakses YouTube. Bahkan mereka lebih memilih memiliki perangkat dan sambungan internet daripada kebutuhan yang lainnya. Kemudian langkah untuk membuat channel YouTube adalah yang pertama, kita harus memiliki akun Gmail. Ya, caranya kita buka website Gmail. Kalau di Google kita tinggal ketik saja Gmail, kemudian di situ nanti akan terpampang website Gmail. Kemudian kita sign up atau mendaftar. Kemudian kita verifikasi nomor ponsel. Biasanya akan diminta verifikasi. Google akan mengirimkan kode dan kita harus memverifikasi dari ponsel kita yang dikirimi SMS oleh Google. Kemudian kita konfirmasi syarat dan ketentuannya, dan setelah selesai kita mendaftar akun Gmail, kita bisa membuka website YouTube atau aplikasi YouTube. Nah, sumber daya yang dibutuhkan untuk mengakses YouTube adalah sambungan listrik, baik itu PLN atau baterai. Kemudian yang kedua adalah sambungan internet. Ini yang harus ada dalam kita melakukan pembelajaran dengan YouTube. Berikutnya, perangkat yang digunakan untuk merekam. Perangkat yang bisa digunakan bisa menggunakan kamera pada ponsel. Jadi hampir semua ponsel sekarang memiliki kamera.
Kemudian kalau hasilnya ingin lebih baik lagi, mungkin bisa menggunakan kamera digital. Kemudian kalau kita menggunakan PC, kita bisa menggunakan webcam. Nah, itu 3 perangkat ini yang biasa digunakan oleh eh, orang yang ingin mengajar menggunakan YouTube channel. Kemudian opsional, bisa kita menggunakan mikrofon. Kalau ingin suaranya lebih baik lagi, kita gunakan mikrofon yang lebih baik. Kemudian untuk eh, mendengarkan, kita bisa menggunakan earphone atau headphone ketika proses editing. Kemudian ini juga opsional, tripod untuk merekam supaya kamera tidak goyang, jadi hasilnya lebih baik. Kemudian juga kita bisa menggunakan lighting atau pencahayaan kalau ingin videonya lebih maksimal tampilannya. Kemudian perangkat yang digunakan untuk mengunggah video atau mengupload video. Perangkat yang dibutuhkan untuk mengunggah video pembelajaran ke YouTube adalah bisa menggunakan smartphone, bisa menggunakan laptop, atau bisa juga menggunakan personal komputer. Jadi ini 3 perangkat yang bisa digunakan untuk mengupload atau mengunggah video pembelajaran. Nah, teknik membuat konten video untuk pembelajaran. Yang pertama, kita bisa merekam kegiatan pembelajaran itu sendiri, baik itu di sekolah misalnya atau di laboratorium. Itu bisa direkam, kemudian nanti hasilnya bisa kita unggah di YouTube channel. Kemudian yang kedua, bisa monolog, kita menerangkan atau dengan metode ceramah dan direkam menggunakan video atau kamera. Ya. Kemudian menggunakan aplikasi di smartphone atau komputer, lalu direkam menggunakan perekam layar. Ya, jadi kita bisa mengkombinasikan antara monolog dengan menggunakan aplikasi juga, seperti saya ini menggunakan PowerPoint, kemudian juga melakukan monolog. Artinya yang dipresentasikan juga ditampilkan dalam video. Kemudian menggunakan aplikasi video editing dan menggunakan aplikasi desain animasi. Ini yang untuk kedua yang terakhir, pada 5 ini biasanya digunakan oleh profesional gitu ya. Kalau untuk yang dasar, kita bisa menggunakan 3 tadi. Yang pertama merekam, monolog, dan menggunakan aplikasi presentasi di smartphone atau komputer, kemudian direkam. Untuk hasil yang lebih maksimal, bisa menggunakan video editing dan desain aplikasi. Nah, ini di bawahnya ada gambar. Yang pertama sebelah kiri yaitu menggunakan desain animasi ya, seperti kartun. Kemudian yang di tengah ini pembelajaran dengan monolog dan dikombinasikan dengan aplikasi PowerPoint dan direkam menggunakan perekam layar. Kemudian yang ketiga ini adalah merekam kegiatan pembelajaran secara langsung, jadi praktikum direkam kemudian diupload ke channel YouTube. Nah, aplikasi yang dibutuhkan untuk mengupload video ada 2, yaitu browser. Ya, browser itu bisa Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari, dan Opera gitu ya. Atau masih banyak lagi browser-browser yang bisa kita gunakan untuk mengakses channel YouTube. Kemudian yang kedua, bisa juga dengan aplikasi YouTube itu sendiri ya, pada smartphone. Kemudian kombinasi aplikasi yang biasa digunakan oleh pengajar atau oleh YouTuber. Yang pertama, perekam gambar dikombinasikan dengan perekam suara. Jadi merekam gambar dan suara. Ini teknik paling dasar yang digunakan oleh pengajar pada pembelajaran YouTube, itu dengan merekam gambar dan suara kemudian diunggah di channel YouTube. Kemudian teknik yang
berikutnya bisa menggunakan aplikasi presentasi dan perekam layar, tadi sudah disinggung. Jadi presentasinya direkam menggunakan perekam layar. Dan mungkin di kemarin materi umum sudah dijelaskan menggunakan perekam layar. Itu adalah salah satu cara untuk merekam presentasi. Kemudian bisa juga ditambahkan dengan monolog nantinya. Kemudian yang ketiga, aplikasi desain animasi. Ya, di desain animasi di sini bisa menggunakan Blender. Ya, bagi yang paham bahasa pemrograman atau desain animasi itu bisa menggunakan aplikasi Blender. Sedangkan View Recorder ini digunakan untuk merekam layar. Kemudian aplikasi tambahan. Aplikasi tambahan ini digunakan untuk memperindah video pembelajaran. Ya, kita bisa menggunakan foto editor untuk thumbnailnya atau materi yang akan dipresentasikan. Kemudian bisa juga kita menggunakan video editor, ya, untuk mengedit video supaya bagian-bagian yang dirasa tidak perlu bisa diedit, bisa dihapus, atau bisa diperindah. Ya, itu aplikasi tambahan yang bisa digunakan dalam membuat konten video di YouTube. Ya, untuk mengunggah video itu ketika kita sudah berada di aplikasi YouTube atau di website YouTube, ini di pojok kanan atas ada logo atau gambar kamera ya dengan tanda plus. Ya, ini nanti akan muncul dua pilihan, mengupload video atau live streaming. Ya, jadi ada dua metode yang bisa digunakan, yaitu mengupload video yang sudah jadi dan merekam aktivitas secara live atau langsung. Nah, ini tahap kedua. Ya, ketika kita sudah mengklik tadi gambar, kalau kita belum punya channel maka akan muncul gambar seperti ini. Ya, jadi kita akan mengawali untuk mengupload video untuk pertama kalinya. Ya, jadi kalau kita klik mulai, nanti akan muncul menu selanjutnya. Ya, jadi setelah kita ketik mulai, nanti akan ada dua pilihan, yaitu pilihan membuat channel dengan menggunakan nama dan gambar kita sendiri yang sudah terdaftar, atau gunakan nama custom, atau membuat channel menggunakan brand atau nama dan gambar lain. Jadi kita bisa ada dua pilihan. Kemudian kita bisa memberikan nama channel kita. Nanti ketika orang mencari channel kita, nah ini bisa menggunakan nama channelnya, gitu ya. Seperti ini contohnya, saya menggunakan nama kanal sosiologi misalnya. Nanti ketika kita cari di search di channel YouTube-nya, nanti akan muncul channel kita yang sudah kita namai. Nah, kemudian kita bisa mengaitkan akun sosial media kita dengan channel YouTube. Ya, ini fungsinya adalah ketika kita mengupload video kita, nanti kita setelah mengupload akan ditawari apakah ingin mengupload juga di atau mengaitkan dengan Facebook, gitu misalnya, kemudian Twitter dan Instagram, gitu, sehingga kita tidak usah bolak-balik keluar dari YouTube kemudian kita upload lagi di Facebook atau kita upload lagi di Twitter, gitu ya. Jadi itu berada dalam satu rangkaian proses pengunggahan video. Ya, kemudian nanti akan ada pilihan seperti ini, upload video. Ya, setelah channel jadi, tadi proses pembuatan channel,
kemudian kita nanti akan ditawari untuk mengupload video. Ya, tampilannya seperti itu. Kemudian kita bisa mengunggah sampai 15 video sekaligus. Jadi di channel YouTube kita bisa mengunggah 15 video sekaligus. Ya, kita tinggal pilih file videonya sampai 15 buah. Kemudian nanti akan muncul menu Explorer, ya, seperti yang di kanan itu akan ada file untuk dibuka atau open. Kemudian kita pilih dan klik open. Nah, berikutnya kita di sini saya memberikan judul, ya, judul terlebih dahulu. Kemudian kita buat playlistnya atau foldernya gitu ya. Jadi nanti kalau kita berencana mau membuat berbagai video, jadi dari awal kita tentukan dia akan berada di folder mana, sehingga kita mudah untuk mencarinya kalau kita mau menghapus gitu ya misalnya, atau membagikan kepada orang lain, kita sudah tahu lokasinya ada di mana gitu ya. Kemudian di bawahnya nanti akan ada pilihan pertanyaan, apakah video ini dibuat untuk anak-anak atau tidak. Pilihan ini fungsinya nanti untuk iklan gitu ya. Jadi ketika kita memilih ya video ini dibuat untuk anak-anak, maka iklan-iklan yang untuk dewasa itu tidak akan ditampilkan pada video kita ya. Itu nanti fungsinya pada penayangan iklan pada video kita. Ya, kemudian nanti kita akan ditawari lagi untuk visibilitas ya, apakah akan ke publik atau ke semua orang, atau tidak publik, atau hanya orang tertentu saja, dan pribadi ya. Kalau kita ingin ditampilkan untuk semua orang, kita pilih publik. Kemudian kalau kita ingin ditampilkan pada hari tertentu, misalnya launchingnya, kita jadwalkan, kemudian baru klik publish. Ya, ini nanti yang tadi saya katakan, ketika kita pertama kali membuat tautan sosial media, nanti setelah video dipublikasikan kita bisa memilih misalnya Facebook, Twitter, Blogger gitu ya. Jadi linknya akan otomatis kita pilih dulu gitu ya, nanti akan otomatis tampil di Facebook kita, Twitter kita, Blogger kita gitu ya, dan lain sebagainya. Ya, setelah kita upload, nah nanti kita bisa lihat di channel kita gitu ya. Ini contohnya di sini sudah ditonton 8 kali, dibuat kemarin gitu ya, 14 April. Kemudian yang like ada 4 orang ya, misalnya ini video yang baru kemarin saya upload. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pembelajaran menggunakan YouTube channel ya. Mungkin ada pertanyaan, saya kembalikan kepada Pak Siswo selaku moderator. Terima kasih Pak Doni yang telah memberikan presentasinya. Bapak guru hebat yang berbahagia, kita telah menyaksikan presentasi yang telah dibawakan, yang telah diberikan oleh Bapak Doni Nugroho. Bapak Ibu guru hebat, apabila Bapak Ibu masih ada yang belum mengerti, silakan bertanya. Saya tunggu sambil dengerin musik dulu ya Bapak Ibu. Ya, apakah ada pertanyaan? Bapak Ibu, ada yang bertanya? Pak Nanang, ada yang mau ditanyakan Pak Nanang?
Masnya? Halo, ini ada pertanyaan Ya, Pak Nugroho, ya. Pak Doni. Untuk mengupload video, apakah ada batas waktunya? Batas waktu maksudnya seperti Untuk apa, Pak ya? menguploadnya, apakah ada batas waktu? Misalnya kita udah jadi nih, Ya. kemudian kita mau upload, apakah ada waktunya gitu? Jadi Halo, begitu Pak Nanang? Halo, 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 Halo halo, Pak. ya Pak Nanang, Ya, halo Pak Siwo. pertanyaannya gimana? Ya, Ya, maksudnya durasi update videonya itu apakah ada batasannya? Misalkan 15 menit, 10 menit, atau 60 menit, atau bagaimana Pak? Terima kasih. oke, terima kasih Pak Nanang. Oh ya. Pak Nugroho, Pak Doni Nugroho, ini pertanyaannya ketika mengupload, apakah ada batasan waktu? 5 menit, 15 menit, sampai misalnya 60 menit, begitu Pak Doni? Oh iya ya. Ya, Mau ditampung dulu atau langsung dijawab, Pak? langsung aja Pak, langsung. Nanti keburu waktunya habis, tinggal 14 menit lagi. Oh iya ya. Iya, Eh, Setahu saya untuk durasi waktu itu ada, Pak ya. Jadi batasannya itu kurang lebih 60 menit. Saya belum coba lagi untuk kebijakan YouTube yang berlaku sekarang, tetapi terakhir saya upload itu ada batasan waktu selama 60 menit. Jadi kalau kita mau upload video dengan durasi yang panjang itu harus di split dulu, dibagi dua atau lebih gitu ya, sehingga waktu yang dibatasi oleh YouTube, eh, jadi kita tidak kena kebijakan itu. Artinya kita misalnya punya video berdurasi 2 jam gitu ya, kita split menjadi 1 jam 1 jam, atau kalau lu, waktunya 2 jam 30 Pak menit. putus suaranya. Halo, 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 udah kedengeran, Pak? silakan lagi. Ya, jadi kalau kita punya video yang durasinya tidak diizinkan oleh YouTube, kita bisa split menggunakan video editor, Pak. Gitu. Jadi kita upload video pembelajaran bagian 1, kemudian berikutnya kita upload lagi video pembelajaran bagian 2 gitu. Jadi kita kita potong videonya seperti itu. Halo. Halo Pak Siswo. Halo. Halo. Pak Halo. Doni, Ya, halo. ya, ya, udah dengar Pak Doni? Ya, iya Pak. Ya, dilanjut Pak yang tadi. Ya, jadi kita kalau ada pembatasan waktu, terakhir saya eh, upload itu di atas 60 tidak bisa. Jadi tekniknya kita split, kita bagi dua videonya, kita potong. Bagaimana Pak Nanang? Pak Nanang, Oke Pak Siwo, terima kasih sangat puas Pak. Terima sangat kasih Pak. Pak Terima Siwo, kasih Pak Pak Siwo, Nanang. terima kasih Ya, terima kasih atas Pak Nana. responnya. Tepuk tangan dulu buat Pak Nanang nih. Selanjutnya Pak Doni. Pak Doni, ada Ya, lagi nih pertanyaan. Pak Doni, ya, ya, halo. halo. Bagaimana cara cepat mendapatkan subscriber yang banyak? Ya, Halo? ya bisa saya jawab Pak. Ya, silakan Pak Ya, Doni jawab. untuk mendapatkan subscriber yang banyak, tentunya kita harus membuat video yang menarik sehingga orang
tertarik untuk subscribe atau berlangganan kepada channel kita gitu ya. Atau kita juga sebenarnya bisa sedikit agak memaksa kepada peserta didik untuk mensubscribe channel kita. Jadi kalau sekolahnya cukup besar, ada 1.000 siswa, ya lumayan ada 1.000 subscriber berarti. Ya tapi itu pilihan aja Pak. Jadi kalau cara yang alaminya adalah semakin kita membuat konten atau video yang menarik, biasanya subscriber akan bertambah dengan sendirinya. Gitu paling tekniknya seperti itu untuk menambah subscriber. Bagaimana Bu Desi? Bu Desi? Bu Desi? Halo Bu Desi, dengar? Bapak Ibu guru hebat. Dengar Pak, siap, oke Pak, mantap. Mantap, terima kasih Bu. Sama-sama. Masih ada Bapak Ibu guru yang hadir di sini mau bertanya? Itu tadi ada pertanyaan dari Pak siapa tuh? Pak Henrikus kalau nggak salah. Ya, saya nggak terlihat di sini Pak. Pak Henrikus bertanya itu ukuran maksimal berapa megabyte gitu ya? Oh ya, silakan Pak, langsung dijawab aja. Ya ukuran Pak maksimal, Henrikus. setahu saya ukuran maksimal yang diizinkan yaitu 128 giga. Jadi ini saya baru searching, ini ternyata kebijakan YouTube yang terbaru adalah membolehkan durasinya ditambah jadi 12 jam, kemudian ukurannya adalah 128 gigabyte. Jadi untuk menjawab juga yang Pak Nanang tadi, ya kebijakan yang baru kita ternyata bisa 12 jam. Ya, begitu Pak Siswo. Oke, selanjutnya Bapak guru, Bapak Ibu guru hebat, masih ada yang mau bertanya? Pak Henrikus, bagaimana jawaban dari Pak Doni? Memuaskankah? Pak Henrikus? Halo, Pak Henrikus? Pak Henrikus? Sudah tidak ada lagi, masih ada waktu nih, tersisa 5 menit lagi. Bapak Ibu guru hebat yang masih mau bertanya, silakan Pak. Oh, ini Pak Nanang nanya nih, Ya. kalau update berapa lama Pak? Pak Doni? Udah tadi, Pak. Oh udah, Pak ya. Siwo. Pertanyaan tadi. Oke, sorry bacanya ini matanya udah berkele. Ada lagi Bapak Ibu guru hebat yang mau bertanya? Rupanya sudah tidak ada nih Pak Doni. Ya. Bu Ani kemungkinan mau tanya. Bu Ani? Bu Ani, ada pertanyaan? Bu Ani ada pertanyaan? Halo, Halo, ya Pak Hendrikus silakan. itu Pak pertanyaan saya Pak. Ya, Itu ya silakan kita Pak. udah buat channel. Ya, Itu, tadi Pak yang sudah terima kasih nih Pak. Itu Ya. kita udah pernah buat channel, tapi ya, udah lama nggak dibuka. Nah, untuk mengetahui channel kita itu apa ya caranya gitu loh. Karena saya pernah buat channel tapi saya lupa. lupa naruh foldernya Tapi atau saya ingat tuh apa namanya Pak? namanya. Nama filenya? Saya ingatnya cuma matematika itu, nah gitulah. Ya, Tapi Channelnya masih ingat kita emailnya Pak. channelnya tuh Emailnya masih ingat Pak. ingat cuman itu email apa sih? Oh dari email ya? Iya, jadi
Halo, channel YouTube dari itu email ya Pak? connect ke akun Gmail Bapak. Iya Pak. Oke. Pak Hendriku connect ke Saya- Gmailnya. Udah, Jadi open udah, dari udah Gmailnya. cerah Pak. Udah. Saya masih ingat. Terima kasih. Ya, ya Pak. Terima kasih Pak. Cukup puas Pak? Cukup puas? Oke, selanjutnya nih Bu Desi nih. Mau ada pertanyaan? Bu Desi silakan tanya. Nah, ini Pak, satu lagi Pak. Ya, ya. Dan Silakan ada Bu. spek, ya Pak, apakah ada spek perangkat tertentu Pak supaya upload video kita itu lancar dan cepat? Oke, Pak Doni, apakah spek-spek khusus dari perangkat yang dibutuhkan Selain terhadap jaringan ya Pak, selain jaringan gitu ya Pak. selain jaringan Pak Doni? Atas pertanyaan dari Bu Desi. Oh iya ya Pak. Pak Doni, Sebelumnya, halo? ya halo. Ya, ada Sebelumnya perangkat yang mungkin- khusus Pak? Ya, mungkin Pak Siswa lupa itu presensinya belum di share. Udah, oke, Udah. saya ulangi. Iya, saya ulangi. Ya, Saya ulangi lagi. Bu Desi, kalau untuk Ya, Bapak. perangkat minimal itu saya rasa untuk semua device atau perangkat yang ada channel YouTube-nya untuk smartphone gitu ya, itu sudah Iya, bisa mengupload video gitu ya. Upload. Tinggal nanti speknya, semakin besar speknya semakin lancar kita mengupload video. Jadi ada dua faktor Bu ya. Yang pertama spek hardware kita, yang kedua adalah koneksi internet. Ya, jadi Ya. walaupun speknya tinggi, kalau koneksi internetnya lambat itu juga akan mempengaruhi kecepatan untuk kita mengupload video. Pak, terima kasih Pak. Dan Pak Doni ya. Iya Bu. Iya, Pak Doni Bu. Saya siswa. Terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Iya, terima kasih, Bu. sama-sama, Bu Desi. Ada Bapak Ibu guru hebat yang masih mau bertanya, masih punya waktu ini. Bagi yang mau isi presensi, silahkan itu sudah di list di chat. Ibu Ani, ada pertanyaan Ibu Ani? Bapak Ibu guru hebat. Halo. Kita ambil kesimpulan dari materi hari ini bahwa teknologi menggunakan YouTube adalah sangat baik, sangat membantu kita dalam proses pembelajaran jarak jauh. Namun demikian ada beberapa hal persyaratan yang harus diketahui. Untuk itu kepada Pak Doni silakan memberikan satu kesimpulan sebelum kita tutup acara ini. Bu Desi ada pertanyaan? Gak ada. Ya Pak Doni silakan. Emang saya pengen jadi YouTuber Pak. Oh ya bisa Bu. Nanti konsul saja dengan Pak Doni. Kan harapan kita semua ke sana. Ya Bu Desi ya. Pokoknya diusahakan. Ibu konsul nanti. Ya. Ya, oke, Bu. siap, Pak. Oke, terima kasih. Pak Doni. Iya. Silakan Pak Doni. Ya, terima kasih Pak Siswa. Mungkin kesimpulan yang bisa saya ambil adalah kita sebagai guru gitu ya, pembelajaran yang bisa kita lakukan banyak cara gitu ya. Tujuan utama kita mendidik adalah transfer ilmu pengetahuan dan juga moral gitu ya. Jadi banyak cara untuk menyampaikan ilmu kita kepada orang lain, khususnya peserta didik. Nah, YouTube ini adalah salah satu alternatif gitu ya. Ya, selain YouTube masih banyak cara-cara lain
yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Jadi ini hanya salah satu alternatif saja, dan kita bisa memanfaatkan gitu ya, selama itu baik tentunya kita bisa coba gitu ya. Kemudian juga jangan kita menutup diri kita untuk belajar gitu ya. Jadi setiap ada teknologi yang baru kita usahakan untuk belajar supaya proses pembelajaran itu lebih hidup lagi gitu ya. Kita harus mengikuti zaman. Jadi kita tidak bisa menggunakan metode mengajar yang itu saja sehingga membuat peserta didik menjadi bosan. Ya, itu saja dari saya. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi saya pada hari ini. Saya tahu Bapak Ibu mungkin lebih berpengalaman lagi menggunakan metode-metode yang lain lagi, yang lebih canggih lagi, tapi inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Doni Nugroho, Bapak Ibu guru hebat yang telah hadir di ruang ini. Kami selaku moderator mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan presentasi ini bermanfaat bagi kita semua. Karena waktunya sudah lewat, kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Pak Doni, kedengaran nggak musiknya? Kecil Pak, kecil. Cil. Iya.